Hai para hamster, hari ini kita akan membahas 5 pemain terbesar di dunia teknologi: Amazon, Nvidia, Apple, Microsoft, dan Meta. Perusahaan-perusahaan ini telah menjadi sorotan selama beberapa dekade dengan inovasi mereka yang mengubah permainan, kesuksesan, dan ya bahkan sedikit drama. Keluarkan biji bunga matahari kalian, karena ceritanya akan menjadi seru. Memulai daftar kita adalah salah satu dari 4 besar. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan Amazon, Apple, Facebook, dan Google, dan perusahaan yang kita temui hampir setiap hari. Amazon. Amazon lahir pada tahun 1994 di garasi Jeff Bezos di Seattle. Dari awal yang sederhana sebagai toko buku online, raksasa teknologi ini sekarang diakui sebagai raksasa e-commerce global. Dan sama seperti seekor hamster di dalam roda, Amazon terus bergerak, memperluas jajaran produk dan layanan yang sangat beragam, termasuk komputasi awan dengan Amazon Web Services, ya benar AWS, dan akuisisi seperti Whole Foods dan MGM sebagai bagian dari diversifikasi alami portofolionya. Sayangnya, tidak semua orang siap memuji perusahaan ini. Lantas perusahaan ini menghadapi kritik mengenai kondisi pekerja di gudang-gudangnya yang menyebabkan beberapa perselisihan buruh dan pemogokan besar. Perusahaan juga telah terlibat dalam berbagai penyelidikan antitrust. Jeff Bezos, si pendiri dan wajah dari Amazon, juga diakui sebagai salah satu CEO yang paling dikritik hingga ia mundur sebagai CEO pada tahun 2021. Digantikan oleh Andy Jassy yang sekarang memimpin AWS. Tapi, bagaimana kelanjutan The Everything Store, yang lebih tepat kita sebut sebagai The Everything Company ini? Selanjutnya dalam daftar kita adalah Nvidia. Mundur ke tahun 1993, Nvidia didirikan oleh Chris Malachowski, Curtis Priem, dan Jensen Huang di kota Santa Clara, California. Namun, Huang telah menarik perhatian yang signifikan dari nama-nama besar di dunia teknologi seperti Mark Zuckerberg yang pernah menggambarkannya sebagai Taylor Swift-nya teknologi, dan banyak yang mengenalinya karena presentasinya yang karismatik dan kepemimpinannya. Dengan bantuannya, perusahaan ini menemukan unit pemrosesan grafis atau GPU yang kemudian memicu pertumbuhan pasar game PC secara keseluruhan. Namun, Nvidia benar-benar membuat jejak dengan memperkenalkan seri Riva pada akhir tahun 90-an dan kemudian seri GeForce yang revolusioner. GPU mereka telah menjadi esensial dalam gaming, kecerdasan buatan, dan pusat data. Dalam beberapa tahun terakhir, Nvidia telah mendominasi pasar GPU dengan seri RTX mereka dan telah memperluas ke teknologi AI dan mobil swakemudi. Namun, jalan menuju puncak jauh dari lurus. Pada tahun 2008, Nvidia mendapati dirinya berada dalam apa yang sekarang kita kenal sebagai skandal kartu grafis yang terkenal, yang mengakhiri kemitraan Nvidia dengan Apple. Jika kamu tidak memperhatikan, pada tahun 2008, pada suhu tinggi, komputer mengalami distorsi dan kekacauan lainnya dalam video yang bersumber di kartu grafis Nvidia. Nvidia menghadapi pengawasan atas praktik bundling GPU dengan kartu grafis yang menyebabkan tuduhan praktik monopoli. Selain itu, pada tahun 2021, FTC menantang akuisisi Nvidia atas ARM Holdings dengan alasan kekhawatiran anti-monopoli. Perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan fenomenal, didorong oleh lonjakan dalam gaming, AI, dan penambangan mata uang kripto. Hasilnya dapat kita lihat pada pertumbuhan saham mereka juga, yang tidak hanya 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat dalam setahun terakhir. Cukup mengesankan kalau menurut kami. Oh my God! Wow! Tampaknya memulai perusahaan dari garasimu bisa menjadi tiket kemenangan. Perusahaan ketiga dalam daftar kita memiliki akar yang sama, Apple. Apple didirikan pada tahun 1976 oleh 2 orang bernama Steve Jobs dan Wozniak, serta Ronald Wayne. Meskipun Steve Jobs ikut mendirikan perusahaan tersebut, dia kemudian disingkirkan. Selama waktu itu, dia membeli Pixar, sebelum kembali pada tahun 90-an dengan ide-ide inovatif dan kemampuan mengadopsi seni kesederhanaan. Hasilnya, mirip dengan hamster inovatif yang menavigasi labirin dengan cerdas, Apple terus mendorong batas-batas teknologi. Dimulai dengan iMac, yang bisa dibilang merupakan produk inovatif pertama perusahaan ini, diikuti oleh iPod, iPhone, dan iPad. And we are calling it iPhone.
Sayangnya, Jobs kalah dalam perjuangannya melawan kanker pankreas, menempatkan Tim Cook, CEO saat ini, dalam posisinya untuk melanjutkan warisannya. Apple telah menghadapi berbagai kontroversi, termasuk masalah dengan praktik tenaga kerja dalam rantai pasokannya dan pertempuran hukum mengenai hak paten dan kekhawatiran antitrust, terutama terkait kebijakan App Store-nya. Tampaknya komputer pribadi terus menggemparkan dunia teknologi dengan peringkat keempat jatuh kepada Microsoft. Didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen, Microsoft dimulai sebagai perusahaan perangkat lunak kecil yang berfokus pada versi basic untuk Altair 8800. Microsoft menjadi pemain utama dengan sistem operasi MS-DOS dan kemudian Windows. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. Perusahaan ini melakukan diversifikasi ke dalam perangkat lunak, perangkat keras, dan komputasi awan dengan Azure menjadi pemain utama dalam solusi perusahaan. Dalam prosesnya, Bill menjadi salah satu pria terkaya di dunia, menjadikannya kekuatan berpengaruh bahkan setelah ia turun dari kursi ketua perusahaan pada tahun 2014 untuk fokus pada pekerjaan amalnya. Kini Satya Nadella, CEO saat ini, mengambil alih posisi tersebut dan terus menerima pujian atas fokusnya pada komputasi awan dan menjaga perusahaan melalui era pertumbuhan baru. Microsoft menghadapi tantangan hukum yang signifikan pada akhir tahun 90-an ketika pemerintah Amerika menuntut perusahaan tersebut karena diduga memonopoli pasar komputer pribadi. Baru-baru ini, perusahaan ini telah menyelesaikan gugatan diskriminasi dengan mengajukan penyelesaian sebesar $14,4 juta dengan Departemen Hak Sipil California. Microsoft telah mengalami kebangkitan di bawah kepemimpinan Nadella dengan pertumbuhan signifikan di layanan cloud, gaming, Xbox, dan perangkat lunak produktivitas. Perusahaan ini tetap menjadi kekuatan utama dalam teknologi. Terakhir namun tidak kalah penting, kita punya Meta. Awalnya didirikan sebagai Facebook pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman-teman sekamarnya di kampus, perusahaan ini berganti nama menjadi Meta pada tahun 2021 untuk mencerminkan fokusnya pada dunia digital yang mungkin kamu kenal sebagai Metaverse. Pertumbuhan Facebook sangat pesat dan menjadi jejaring sosial terbesar di dunia. Meta telah berkembang ke realitas virtual dengan Oculus dan sedang berinvestasi besar-besaran dalam Metaverse, bertujuan untuk menciptakan alam semesta digital yang baru. Meta telah terlibat dalam berbagai kontroversi, termasuk masalah privasi, misinformasi, pelanggaran data, dan manipulasi data. Perusahaan ini telah menghadapi pengawasan dari pemerintah dan regulator di seluruh dunia. Meskipun kini mengalami kesuksesan, Zuckerberg menghadapi pertempuran hukum besar pada tahun 2006, di mana para pencipta Harvard Connection mengklaim bahwa ia telah mencuri ide mereka. Zuckerberg bagaimanapun berpendapat bahwa ide-ide tersebut didasarkan pada dua jenis jaringan sosial yang berbeda. Sayangnya, pengacara menelusuri catatan Zuckerberg dan menemukan pesan bahwa Zuckerberg mungkin telah dengan sengaja mencuri IP tersebut pada akhirnya. Raksasa teknologi ini telah menavigasi jalur unik mereka sendiri, penuh dengan inovasi, kesuksesan, dan sesekali drama. Jadi teruslah bergerak hamster, dan ingatlah, di dunia teknologi, apapun mungkin terjadi. Semoga kamu menikmatinya ya. Terima kasih telah menonton dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Sampai jumpa.